Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita junjung tinggi kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Baitnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Nabil Nur Sajidah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Salam hormat kepada seluruh pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan menyampaikan resuman materi PBAK Universitas yang dimulai sejak Selasa tanggal 31 Agustus sampai hari Rabu ini tanggal 1 September. Peserta PBAK tahun ini diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak kurang lebih 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak kurang lebih 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah, Fakultas Psikologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Saintek, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain sebagainya. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun awal. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, serta bahasa Mandarin. Rumah Modernisasi Agama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata kuliah terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021 ini, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sistem SIAKAD, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit juga SKS-nya. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat.
Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yaitu berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam masyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah, lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dan berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikannya melalui SEMA atau DEMA atau HMPS ataupun HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulus UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kini harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Sekarang saya akan membahas tentang DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang diketuai oleh Kak Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi dan wakil yaitu Kak Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan tugas DEMA yaitu 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. SEMA atau Senat Mahasiswa yang diketuai oleh Kak Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA, menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijaksanaan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk melaksanakan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu, dan mengikut sertakan dalam pembahasan.
Sekarang saya akan membahas atau meresum tentang UKM. Yang pertama UKM Menwa, yaitu organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat. Semboyan adalah penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa, mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Yang kedua, UKM Pramuka dengan nama Racana Maulana Malik Ibrahim dan Dewi Chandra Wulan 2021 yang berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan yang didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990 dengan lambang burung Raja Wali. Yang keempat, UKM GGB atau Gema Gita Bihana yang berumur sekitar masih 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara dan memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. Selanjutnya yang kelima, UKM SR atau seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Selanjutnya UKM Teater, berumur kurang lebih 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, dan aktor. Yang selanjutnya UKM Mapala Tursina, yaitu organisasi pecinta alam. Kegiatan utamanya yaitu rekreasi atau mendaki, bersosial atau bencana alam, mengatasi bencana alam, olahraga yaitu mendaki gunung, memanjat tebing, dan menyusuri gua-gua, dan ilmiah. Yang selanjutnya UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk kurang lebih tanggal 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Yang selanjutnya UKM Taekwondo, merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya yang didirikan pada tanggal 11 April 1995. Yang selanjutnya UKM Jepret Club atau JC, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang namun mempelajari di bidang videografi. Selanjutnya UKM Simfoni, yaitu program hariannya adalah Symphony Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim, Zaman Now, Halo Kampus, Freelance. Dan selanjutnya UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik yang didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai ilmu teknologi. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam ilmu teknologi, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi terutama, yang kedua agama, dan yang ketiga pasar. Peran dan peluang UIN, yaitu arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul, yaitu menguasai keagungan moral dan spiritual, gandrung dengan ilmu pengetahuan, memiliki digital fashion, dan kesolehan atau peduli dengan sosial. Barang siapa yang mau menguasai dunia, yaitu dengan ilmu. Dan apabila jika ingin menguasai akhirat, itu pun harus menggunakan ilmu. Jadi kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu.
Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Itulah resuman dari PBAKU dari saya, mulai tanggal 31 Agustus sampai tanggal 1 September. Apabila ada salah kata, itu pun dari saya, dan apabila ada kelebihan, itu hanya milik Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.